Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang muliakan Abu Raja, pimpinan masjid, para alim ulama, guru-guru katanya Pak Bandung, tokoh-tokoh masyarakat yang ikut berhadir dalam majelis pengajian katanya istimewa yang Tuhan muliakan, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Lagi biasa segala mengutanya datang dalam sedikit kajian Pak malamnya kamari dikitanya benarkan niat yang pertama, dan niat duduk dalam masjid untuk beri'tikaf. Kemudian yang kedua, dan niat duduk dalam masjid untuk tamrunau ilmu agama. Malamnya, malam pertama katanya bertemu kembali setelah tapri dalam waktu yang cukup trip. Tapri puasa dia wadaya kali balik dah, kali wadah baru tanya dah mulai. Dia mungkin karena keadaan kah, dia terencana malamnya karena acara lain, terencana malam tengah karena kegiatan lain, tapi hanam demong. Di malamnya dia hendak pegat PowerPoint untuk pertemuan pertama yang hanya tak bahas bacut yang berkenaan dengan keadaan kehidupan katanya makhluk yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk seluruhnya, makhluk yang ada di alam lahud, makhluk yang ada di alam malakut, dan juga makhluk yang ada di alam bumi. Di Bandung makhluk yang diciptakan oleh Allah yang menjanjikan, disebutkan secara tegas oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa makhluknya merupakan makhluk yang paling indah, makhluk yang paling bagus adalah manusia. Jadi, kalaupun makhluk-makhluk yang lain kadang-kadang lebih dari tapi oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran bahwa yang paling ahsan penciptaan adalah makhluk yang bernama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin yang pegah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat bagus. Sehingga jamun disebutkan dalam kitab Mafatihul Ghaib, ini tulis li Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nathidra Raja. Tidra Raja, kebiasaan raja waktu malam purnama duduk di taman bersama permaisuri. Duduk buat taman, duduk enan tenang-tenang.
Sehingga bak pegah-pegah haba, bak mayang-mayang li raja, roh mengucapkan kalimat yang bisa menyebabkan terputusnya hubungan suami istri. Oh, nepegah hali raja, wahai permaisuri, seandainya Drawana tidak lebih cantik dari bulan purnama, maka itanyo malamnya putuh tali lah. Lagi yang gue peduli kata-kata raja. Dia sedang menikmati bulan mendua angin bulan purnama tari dadat indah dadat, mengekun tu le raja menyetari bulan dengan Drawana, berarti tanya orang tali. Tali lah ya kan tali tahu. Le kennya mau tiba tu. Berahli permaisuri, berahli perumoh, anale tanya hana cara apa ya pecina budak. Tengah cok kesimpulan di raja putapat ulama-ulama mendum. Andum ulama-ulama putapat untuk membahas persoalan kata-kata raja menye perumoh long hana lebih dari bulan, maka red dalil lain. Semua ulama memfatwakan red dalil. Dalil lain, tapi kamu taklid jelas-jelas bulan itu lebih indah. Sehingga ludah tinggal tidak orang ulama yang goknya nana hadir dalam majlis forum bunau, gepegah le goknya menyebaklung hanarat dalil. Hanarat dalil. Pakan hanarat dalil karena oleh Allah kan pegah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dicipta oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus, dengan bulan tari manusia. Ana menceh permaisuri, ana menceh perumoh raja. Maka berdasarkan ayatnya fatwa tu le ulamanya, laginya kata-kata hana dalil. Bahkan karena berdasarkan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kan persoalan hukum merhut anarhut dalil yang perlu kita nyawa bahas pocit. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu kitab beliau menyebutkan bahwa manusia sebagai ahsanu taqwim, nyan ahsanu taqwimnya nan manusia jemun bukan. Ketika pertama sekali diciptakan, patah diciptakan di alam lahut, di sebuah alam yang di alam itu tidak boleh ada makhluk. Malaikat mentang tidak bisa berada di alam lahut. Yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah ngeantar li malaikat Jibril lewat Sidratil Muntaha, nebegah li Jibril ilahuna ya Rasulullah ono ilung-ilung je intak drone. Katruk dalam batas garis, menyetruk bak garisnya laudana utuan mula menyelung putau 1 cm itu mentang lah tarak itu nebegah li malaikat Jibril. Ilung akan hangus terbakar. Jadi batas alam lahut yang hanya dilewati oleh makhluk lain, tapi Rasulullah masuk ke alam tersebut. Dan pegah li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika pertama sekali makhluk bernama manusia diciptakan oleh Allah, inan ba alam lahut. Ba alam lahutnya. Sehingga walaupun diciptakan manusianya luar biasa bersih, luar biasa suci, luar biasa kekuatannya. Betul dari alam laut bertebit ke alam malakut, anjir. Payah putuk bajai yang disebut dengan bajai nuraniyah. Le putuk bajainya le baru tebit manusia dari alam laut ke alam malakut, menyehan putung alam malakut. Alam malakut ni alam langit, alam yata, alam tempat keberadaan malaikat. Putung terbakar mendung, putuk bajainya ni le kamu lapis baru je. Awak akan teruk di alam malakut ke petrun kena ke alam mulki kena udunya ke putuk bajai lain. Menyehana ke putuk bajai hanya bajai pakaian nuraniyah taga yang namu pakai ya tarakat, bumi akan terbakar. Itu kekuatan yang ada pada diri manusia. Maka diputuklah oleh Allah pakaian yang disebut dengan
pakaian jasmaniyah. Yang kenyo yang dah tak kalang tayo ino. Dikeputuk baje gebuh jasad, gebuh jasmani, gebuh tubuh kasar, sehingga baru bisa berada di alam buminya. Maka dari lagenyan hakikat keberadaan manusia yang benar-benar agung dan benar-benar mulia sebenarnya adalah pada jiwanya, bukan pada jasadnya. Kan badan walaupun ditanya yang lebih dah hargai, lebih dah utamakan, lebih dah perumun badan, jiwa dah perumun. Sehingga rata-rata menyeduk kehidupan itu jiwa katanya merintih. Sakit setiap hari, kelaparan setiap hari, menderita setiap hari jiwa tu. Kan ada perumun, bukan gaduh tapi ke petimang tapi butuh tengun di badan, butuh istirahat badan. Tapu hanjin berat-berat badan sehingga jiwa itu terkekang. Maka inti daripada kemuliaan manusia itu ada pada jiwanya. Maka di dalam surah Asy-Syams Allah disebutkan wa nafsiu wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Nafsiu wa ma sawwaha, Allah mensumpah mempertaruhkan keagungannya demi jiwa dan penciptaannya. Makna jiwa yang dititipkan kepada seluruh umat manusia ini merupakan makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Maka Allah mensumpah wa ma sawwaha, dan penciptaannya, penciptaan daripada nafsun, penciptaan dari jiwa manusia juga penciptaan yang agung. Bahkan karena memang justru dengan keberadaan jiwalah kehidupan di dunia manusia yang bisa udip dengan kehidupan yang sebenarnya di akhirat lebih hilang. Maka walaupun bagaimana Allah bertanya yang terperumun tatat ke badan, terpenuhi peran daripada ruhani yang lebih raya daripada peran jasmani. Gelinyung, dengan gelinyung katanya bisa mendengar. Sebenarnya peran di gelinyung yang jasmaniyah sangat kecil. Putra yang berat peran, nah semacam saraf-saraf yang diciptakan oleh Allah di sekitar telinga yang terhubung ke otak, yang di dalam saraf-sarafnya ke berfungsi dan bekerjanya nafsun tauruh, sehingga telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, kulit bisa merasakan, lidah bisa merasa. Ini kan peran daripada jasmaniah yang raya, wujud peran daripada ruhaniyah. Buktinya menyekai itu biar roh semua tidak bisa berfungsi. Orang kan meninggal mentang na mata, mentang na gelinyung, mentang na lidah, tapi semua tidak bisa berfungsi, yang menunjukkan ruh, jiwa yang lebih dominan di dalam kehidupan manusia di dunia, juga dalam kehidupan manusia di akhirat. Karena demikian, kan berkali Allah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jiwa yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang luar biasa, maka jiwanya bagi dua oleh Allah. Bagi dua, fa alhamaha fujuraha. Nah, sebahagian daripada jiwa yang kejiwanya lebih oleh Allah keburukan-keburukan. Wa taqwaha, dan sebahagian daripada jiwa-jiwa yang kejiwanya lebih oleh Allah taqwaha, kebaikan-kebaikan. Ukelam qad aflaha man zakkaha, maka sungguh benar-benar beruntunglah jiwa-jiwa yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celakalah jiwa-jiwa yang dibiarkan dalam keadaan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti
yang perlu nak sampaikan sebenarnya dari dua unsur jasmaniyah dan unsur ruhaniyah yang naba katanya nyo yang perlu datat penting datat berta putimang bertahira adalah unsur ruhaniyah kan unsur jasmaniyah. Yang payah tak fikir baik sakit seharusnya ruh bukan jasmani. Yang lebih payah tak fikir baik dia seharusnya ruh bukan jasmani. Yang harus tak fikir baik sampai hek dan lelah seharusnya adalah ruh bukan jasmani. Maka keadaan katanya ini terbalik, lebih mengutamakan kepentingan jasmani daripada kepentingan rohani. Maka terjadilah hana stabil dalam kepribadian setiap orang menuju hana stabil. Pakan roh beratatan muhira sata ke badan, tinggai hira sata ke roh dan ke nyawa. Tak erti ni rumah-rumah sakit mukat ubat. Yang rumah sakit mukat ubatnya untuk ubat fisik. Kok mana lagut? Ana prepare lagut tapi tempat-tempat yang untuk ubat jiwa walaupun gratis hai deh. Nyopakan karena jiwa gutanya sakit. Ketika jiwa gutanya sakit, jiwa sakit taban lagi badan sakit. Awate jiwa sakit, makanan yang mangat yang ipayo oleh jiwa hana mangat le. Karena jiwa lagi fisik cit menyehat badan ada abu hana ngkot pe doyo tabo mok pe abi. Bola mai ada. Awate hana mangat badan tu sakit sariawan mentang ada mangat tat mon bu hai dah bayo. Cukup mangat makanan tetap hai tu. Maka demikian sebenarnya keadaan jiwa. Maka pakan jiwa-jiwa katanya orangnya Bandung tidak bisa menikmati makanan jiwa. Secara umum makanan jiwa adalah ibadah, ilmu pengetahuan agama, ilmu akidah. Makanan jiwa. Seharusnya makanan jiwa yang bernama ibadah, solat, sembahyang, nikmat dirasa oleh jiwa. Ini yang dapat tahap memang ada tanah mangan. Atai tajak tapi tetap dalam keadaan iji hana mangan dipakan karena iji sakit ji. Pakan sakit jiwa itu sakit karena banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang katanya lakukan. Maka penyakit yang menyebabkan jiwa sakit adalah buat maksiat. Makanan jiwa adalah perbuatan taat, dan ubat supaya pulih jiwa adalah istighfar dan taubat. Kami tahu dalam ilmu tasawuf, ilmu tariqah, yang nak malim dat orang yang betul-betul gejak bab mursyid, yang betul-betul mursyid, makam pertama adalah makam taubat. Bertaubat le orang man cukup akai cukup saleh luar menyetamang suluk, tetap makam yang pertama adalah taubat. Kepo taubat karena dengan taubat ke ubat jiwa yang sakit. Menyahana mupu taubat, hana mupu ubat jiwa yang sakit hana mangan. Awaten tu tamang di dalam makanan-makanan jiwa. Dalam bentuk zikir, tawajuh dan lain sebagainya hana terasa nikmat. Seharusnya ibadat itu terasa nikmat. Maka Rasulullah dan gazan li Bilal. Nakun li Bilal hayya la shalah. Dalil nak jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah nak pegah fiha farahna ya Bilal. Memang in dalam temayang jiwa lung rasa tenang dan tentram. Rasulullah menyusah ke nama talah tu temayang tak temayang. Tengok itu temayang menyusah tu kan. Itu temayang itu. Penyebabnya karena jiwa sakit.
Pakan jiwa sakit kan berguna karena maksiat le tak taat. Bacut mentang maksiat yang menyebabkan jiwa hana nyaman untuk tak ibadah. Ada kisah Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi, beliau ahlul ibadah. Kok cuma ibadat. Dan memang koknya tege ibadat nyaman. Terasa senang ke puas ke tege ibadat. Tapi bak sabah waktu malam kapan-kapan orang hendak mangai tege ibadat. Le ke sembahyang dak ye budak ye bagak-bagak. Kena buat Quran ni berakan kedua mu satu juz malah mula-mula juz buat juz nya dua bah halaman ka kengkai ke. Pokoknya hanya nyaman ke ibadah. Ahwat hana nyaman ke ibadah li Abu Yazid Al-Bustami nya tengah pasti ada masalah dengan jiwa long. Pasti jiwa long nah penyebab yang menyebabkan ia terluka. Kepikir dari bunga sampai tuput dalam pada urangnya tangan hana perbuatan salah, hana perbuatan maksiat. Pakan cik jiwa long je ke hana nyaman je lagi yo. Sudah ucap kesimpulan menghadap kepada Allah, tanya kepada Allah, putra sebab je dung itu temayang dengan khusyuk. Kemudian beliau memaksakan diri untuk wirid walaupun anak-anak mangat anak nyaman. Beliau beristighfar dengan jumlah yang banyak, berzikir dengan jumlah yang banyak. Saya ingat tengok ke? Tengok gele zikirnya dalam tengoknya munggu melumpau sok truk sabah jamaah manusia. Satu kelompok orang termasuk ulama-ulama besar dalam kawannya, mereka mengusung sebuah keranda jenazah. Geme keranda jenazah dalam truk kena nuke Abu Yazid Al-Bustami gepeduk jenazahnya. Mereka berkata, makanlah bangkai ini. Ya, hai Abu Yazid, nyo pajuh don bangkai nyo. Ge buka tutup jenazah li Abu Yazid Al-Bustami, bangga buka tutup rupanya jenazah seorang laki-laki yang baru nyan daripada orang kerja makan duri. Kerja makan duri daripada orang. Bak kanduri nyan bak duk-duk bak tempat undangan na tidra urang yang memakai pakaian kuto pengemis. Poboi ke ya pilih-pilih bro inan dalam tong bro. Kita kulit botimon Taiwan yang ada bekas gak pajuh na tinggal merah bo ngai kap goyan. Ngekalan dia Abu Yazid Al-Bustami ana ke pegah ana ke latih ke tagai. Oh ma di urang nyan kepo lagi nyan. Badan tegar tak. Ada muka kerja gak minta rezeki gak na bae ke pajuh sisa makanan nang tong bro gok latih ke tagai ana keun. Perut terkejut ke dia Abu Yazid Al-Bustami lagi kalannya menurut tengok ke ban terkejut ke rupanya nyono pelemah oleh Allah pakon goknyan merasa hana nyaman nak ibadah kapada pura kapada malam gara-gara dana lamati ke seorang pengemisnya hana ke dengan babah ke latih tak kan tengah bengah bedah Abu Yazid Al-Bustami gak tetot dapat tinggal ke matang ke urangnya watai ke yak tetot rupanya merumpak lah mak tombroh cit dengan pilih-pilihnya yang kira ke pajuh begitu ke petau Abu Yazid Al-Bustami bak pengemisnya langsung ngekun li pengemisnya pun kalau saya dah ngekun gelung barau anak saya ngekun gelung lam barau nak ajak lam gelung orangnya baru terkejut Abu Yazid Al-Bustami rupanya orang yang nalam hati Abu Yazid Al-Bustami gerendahkan baru adalah seorang aulia Allah wali konya kan laki maah dia Abu Yazid Al-Bustami bak wali tersebut intinya yang je ke tapi kita tanya ke melatih dia ke orang minta sedekah dah pegah tapi kan tapi dah pegah tapi dan urangnya cik kan apa dah pegah
Nah, dalam kesalahan-kesalahan yang lain, dosa-dosa yang lain yang membuat jiwa katanya menjadi rapuh, jiwa katanya menjadi sakit, sehingga gara-gara jiwa sakit hana nyaman tak ibadah. Ketika hana nyaman tak ibadah, maka terjadilah jiwa sakit, hansip makanan, maka jiwa katanya mendung jiwa-jiwa yang gersang. Awak jiwa yang gersang, bela tak kena napeng, lepeng dah tenang. Han tenang. Peng dah cukup le, po yang perlena. Ana tenang tu. Jiwa yang gersang. Orang-orang yang jiwanya bersih, berangkapat udip bege, hana peng cukup gatin tetap hidupnya tenang dan hidupnya tentram. Nyo rahasia ji maka oleh Allah neputrun agama, inti daripada agama adalah untuk membersihkan jiwa. Yang jiwanya kita akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fisik tetap cipta lain dengan oleh Allah cip. Tetap meng syurga, tetap ruh dan fisik. Jadi jiwanya. Maka oleh karenanya mari katanya memberikan perhatian yang serius kepada jiwa katanya. Kiban cara yang pertama adalah selalu bertaubat kepada Allah, banyak istighfar. Yang tabi-tabi ulun tuan pegah berangkapan, ulun tuan pegah tabi-tabi duk udip katanya punya tertuh ga le temayang hantip istighfar. Menyetip le temayang tapuk tabong tabah yang astagfirullah nanti wa atubu ilaih, astagfirullah nanti wa atubu ilaih, tertuh ga hantip. Pakan le tak taat apa maksiat. Maksiat yang lahir, maksiat yang batin, le tak taat hantip. Maka minimal tertuh ga tetap payah karat. Ya meri na ubat ke jiwa tu yang terluka. Le temayang tertuh ga tetap payah benar. Hanta temungkun yang panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tu mata. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Payah mudah temung tertuh ga terus lima tertuh ada pada hantip tapi memang kah enam pengimbangan becut. Supaya jiwa katanya baik dalam keadaan sakit, syarat yang pertama adalah bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar yang betul-betul kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memberikan makanan kepada jiwa. Kita beri makanan kepada jiwa, kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang niyu oleh Allah. Bela tak ibadat, yang ibadahnya yang sangat penting adalah ibadat yang melibatkan jiwa. Bebek sekedar ibadat ke rutinitas. Pucit temayang yang melibatkan hati sehingga mempengaruhi ke jiwa. Oteta meratib yang melibatkan hati sehingga mempengaruhi ke jiwa. Atau baca Al-Quran yang melibatkan hati sehingga mempengaruhi ke jiwa. Dan yang sangat berpengaruh kepada kesehatan jiwa dan jiwa tip makanan bela tak pertama dalam hati katanya pengetahuan agama. Ya boleh. Bahkan karena yang hitamang dalam hati katanya pertama berbentuk khatarah. Khatarahnya ada truk. Dah buka apinya dah wai pedah iklan motor ya kan. Nah khatarah truk latih tu. Tanging gede ya kada takalan yang tetap nak khatarah lah mati tu. Nah sudah dari yang enggak yang khatarah. Dari khatarahnya ia akan berbuah menjadi fikrah. Putra fikrah ni kita menglautak. Kita menglam pemikiran. Ketika kau berada berbentuk fikrah, fikrahnya tetap hidup dalam otak katanya, dia akan menjadi pola pikir. Akan menjadi pola pikir, dan pola pikirnya yang akan menentukan sikap dan tindakan keseharian kita.
Urang god, urang buruk dipengaruhi oleh pola pikirnya. Orang yang pola pikirnya bersihnya biasanya tetap akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang bersih, mengucapkan kata-kata yang bersih, hanya kuduwe kata-kata yang kotor. Orang yang pola pikirnya kotor, nya biasa haji, tetap dia akan berpikir kepada hal-hal yang negatif. Ya nagat mendung, ya nagat mendung. Maka jiwa yang positif, jiwa yang putih, jiwa yang nuraniyah, ia akan selalu melihat sisi baik daripada semua persoalan. Dan ini yang lihat dalam agama dengan husnudzan. Hingga suatu ketika tidak ulama sufi gejaja dengan murid dia menempah bangkai saya. Merengkak bangkai saya ko be tatat. Ote kabe tatat Bandung murid mengeluh ko berat be bangkai saya tok hidung mendung. Terus di ulama sufinya ko yang geputau bangkai saya yang deh oleh ko yang alangkah putih giginya. Kekalan kau tari kau putih kau bangkai saya pekan jiwa yang bersih di dalam bangkai sekalipun yang dilihat adalah sesuatu yang bersih. Jiwa yang kotor jangankan di tempat yang bersih, jangan di tempat yang kotor, di tempat yang bersih pun yang terlihat adalah hal-hal yang kotor. Yang dalam tindakan lebih raya tahu betapa banyak orang-orang yang mendapatkan rezeki yang halal dalam tong sampah. Kan cukup ramai pada tempat yang kotor, bak witi, bak bro, nyainan urang menggais, mencari mendapatkan makanan yang halal dan suci. Pilih-pilih peluk aqua rata bro kerja. Tapi hana hidup pengun gop inan. Hana pajuh hak gop inan. Makanan yang dia makan, makanan yang dia bawa pada keluarganya di dalam tong sampah aku betul. Dan lamwiti dia minta tapi makanan suci bersih. Dan berapa banyak orang-orang yang di tempat yang suci tapi dia mendapatkan makanan yang haram, makanan yang kotor. Ini di mahkamah syariah cukup godnan, di nas syariah cukup godnan, di nas dayah cukup godnan kan. Tapi banyak sekali di tempat-tempat yang suci orang mendapatkan rezeki yang kotor. Kembali kepada jiwa. Maka qad aflaha man zakkaha. Ada dua tafsir, tafsir sunni, tafsir ahlus sunnah wal jamaah. Di makna qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang jiwanya disucikan oleh Allah. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh celakalah orang-orang yang jiwanya dibiarkan kotor oleh Allah. Tafsir yang bukan sunni kan dah bikin ngakai tanya lebih hikamnya. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, mencuci jiwa kerawaga. Wa qad khaba man dasaha, dan celakalah orang-orang yang dia mengotori jiwanya. Kita baca kitab tafsir, yang kan tafsir sunni, yang tafsir mu'tazili. Yang tafsir sunni, qad aflaha man zakkaha, peran Allah lebih nampak daripada peran manusia itu sendiri. Sungguh beruntunglah jiwa-jiwa yang dibersihkan oleh Allah. Ini walaupun memang upaya tersebut sebab dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi hakikatnya yang membersihkan adalah Allah. Yang tafsir sunni. Tanya lebih ketlang lebih mengaji orang yang pegelih ke rawa jiwa ke, orang yang beruntung, orang yang pegelih jiwa ke rawa ke, orang yang kotor, orangnya ruga. Ini talab tafsir, yang tafsir mu'tazili. Tafsir huruf mu'tazilah lagi yang pola cara orangnya berpandangan. Jadi yang nampak adalah perbuatan makhluknya, bukan perbuatan Allah ya. Dikembalilah kepada Abu Naw, tugas katanya adalah membersihkan jiwa. Kiban bersihkan jiwa dengan istighfar, bertaubat kepada Allah banyak-banyak, banyak beribadah yang ibadahnya adalah ibadah yang khusyuk. Ibadah melibatkan hati, kan sekedar rutinitas.
Karena saya kata gerak-gerak, kata baca-baca ju dengan hati lalau, pucit, ibadah yang melibatkan hati. Dan yang paling penting adalah kita selalu memberikan asupan ke dalam jiwa katanya berupa informasi-informasi yang sifatnya pengetahuan agama. Maka berlebih le damang yang pengetahuan agama di dalam khatrah. Damang yang truk-truk berarti itu daripada ada lain informasi yang lain yang kon ada keagamaan. Tak duduk le damang yang ada kon agama. Ya, maka tak usahakan yang boleh informasi-informasi keagamaan cara haji boleh tak mengon tak duduk dengan orang-orang yang soleh. Orang yang ada duduk kan ke pegah ke gob, kan pegah ke masalah dunia, tapi tetap mencekak-cekak ke masalah agama, mencekak ke masalah akhirat. Dan boleh tak duduk dalam majlis-majlis ilmu, di mana di dalam majlis ilmunya ke sering dibicarakan, mana pegah yang jeje. Atas nama kamu membicarakan tentang akhirat, memang ada pelajaran ada yang jeje. Yang kira bagaimana akan masuk ke dalam khatrah. Khatrah akan berbuah menjadi fiqrah. Fiqrah atau hidup akan menjadi pola pikir dan akan membentuk kehidupan. Dan ini yang sangat penting. Yang kaji menyena pikirannya bahawa ulun tua na pikiran orang ini nak perlele SMA dan juga ada SMK mendung. Kenapa ya kuliah ada orang? Kau dah kuliah ni tempat dia kuliah nampak kerja. Tamat SMP dah mau SMK mendung. Dia debit SMK kan memang langsung yang diperlukan adalah skill. Baik SMK, SMA yang diperlukan skill. Memang satu sisi ya, tapi yang perlu ada bahwa menyeprogram SMA sampai kuliah dia bukan untuk menciptakan orang yang langsung mendapatkan kerja setelah kuliah. Pucit tempat mengasah otak untuk membentuk pola pikir. Karena pola pikir ditentukan oleh pengetahuan. Boleh dia buat panjang-panjang dan ya kuliah panjang-panjang dan lenyan hana ya kerja ulang. Memang ya kuliah kan untuk tujuan belajar kan untuk mendapatkan lapangan kerja. Tujuan lapangan kerja SMK aja kan ya kuliah. Di jalur yang memang langsung jurusan kepada skill, memang programnya adalah untuk membentuk pola pikir, dan pola pikir inilah yang mempengaruhi tindakan manusia. Itu akan cawa-cawa, akan lawa, ada tu relay tu, dengan orientasi jika kacau, tinggal lu berpikir lagi. Di pola pikir dengan tak terima informasi-informasi keagamaan, maka yang masuk dalam khatrah katanya adalah hal-hal yang positif. Kemudian yang masuk dalam fiqrah, dalam pikiran katanya hal-hal yang positif, maka akan terbentuklah jiwa yang positif, pola pikir yang positif, sehingga tindakannya akan menjadi tindakan-tindakan yang positif. Tetap dia akan selalu melihat yang God, hana melihat yang buruk dan yang buruk. Jadi lagi yang sekilas untuk malamnya, kalau lebih waktu kurang, insyaallah untuk malam muka, kalau lagi bertahan tidak buat kajian akidah wujud. Ya. Yang lebih tepat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang jauh yang lebih tepat. Dan ku makna ini karena bila tak ucapkan sesuatu kalimat dengan tak bersaksikan dengan hati ini akan lebih khusyuk. Dia punya astagfirullah wa atubu ilaih yang jelas tingkat bagah le di le tak demong ucapkan menya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih yang dalam nama alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum dong nyawa lebih panjang sehingga jumlah yang bisa tercapai mungkin sedangkan menya maknanya lebih tepat muthanun yang panjang. Apa makna astaghfirullahalazim? Astaghfirullah wa atubu ilaih.
lung laki ampun kepada Allah dan lung bertobat kepada Allah. Yang tetamah al-azim, lung laki ampun ba Allah yang maha agung. Di mana al-azimnya yang maha agung, baru atubu ilai. Ini semakin tak sebutkan sifat-sifat Allah yang menunjukkan keagungan Allah, yang jiwa kita akan semakin israf, makin lebih dekat. Maka sebetulnya berbicara yang God lebih panjang lebih God. Tapi mengejar jumlah ke baca yang Tuhan. Yang Tuhan inti ji sagai tapi lum tu mong menye yang panjang kon inti mentang karena bongong-bongong ji tapi jumlah ji ubud. Maka menye yang menyelung ilung yang lumpu mula damah istighfarnya yang banyak yang terbetul sertoga mahal dia sertoga yang panjang. Nya tak astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kemudian watelehnya nentu yang lele ga astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lele ga layan astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaihi. Yang lega yang kapan yang thai kan anda tertuhan ada mungkin di lagi yang di yang untuk jumlah yang banyak kita pilih yang Tuhan. Jadi nyo menyangkut dengan ulama uno yang ke langati ke pengemis tingkat langati lainnya ya betul tapi kan kitanya takun nabi kan ada nilai ulangnya hanya gimana cara jalan keluar sehari-hari kena kita dekat lu wilayah badan juga dekat aku nyana ada kuda dan sehari-hari nyana cuma untuk dalam kemana kan ada nilai yang panggil ulang di ghibah atau mupat yang kita walau upatnya ghibah adalah salah satu daripada dosa-dosa besar malah merupakan arbur riba yang buat dosa besar yang sangat besar adalah ribah. Sebenarnya kita hindari. Dan ribah hanya cara taubat selain minta ampun kepada orang yang bersangkutan. Hanya cara lain. Yang cara normal ya hanya cara lain. Menyekah hana le urang yang kiban cara atau kah hana daturi le. Al-Ghazali dalam Ihya pegah memang hana le atau hana daturi le. Cara je kita beristighfar ke goknyan dan mendoa boleh dan mendoa ke goknyan. Boleh dan mendoa ke goknyan. Ampun dosa goknyan ya Allah nu birahmat ke urang yang lagian. Pakan karena tengah hotel orang akhirat. Urang yang tukang upat gob ngan urang yang kena upat nya tetap nu hadapkan ya Allah. Itu tepat. Dikala di pengadilan maka dosa-dosa orang yang kena upat bendum juk ke orang yang bagaimana amalan-amalan orang yang mengupat juk ke orang yang kena upat hansip cok dosa orang yang kena upat juk ke orang yang mengupat laginya memang pengadilan di akhirat tinggal di Allah memang hana rela ke orang yang kena upahnya tetap hana gebi pilihan. Tapi nasabah kisah yang disebutkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di urang akhirat ada ketetapan oleh Allah urang mengupat dan urang kena upat dua ke nya le urang yang mengupat hana le tepuna pegoknya kabeh. Tapi goknya urang yang soleh, urang yang taat, habis mendum. Dan cerita pun tadi kemupat mana mendum lagi mah. Tapi goknya banyak beristighfar lagi ampun ba Allah dan juga berdoa ke urang yang kagak upat. Kan pegah oleh Allah ba urang yang kena upat. Tayang dia di tungkunya. Nu pelepah ayu gede be. Hang bi tetap hang pelupa sehingga lu doa kan ciptakan oleh Allah pelemah oleh Allah pahala yang lebih raya ni don pun ucap
pahala bak urangnya kena diupat dan atau nu cok taji. Ya, banggengi ngatra pahala lebih raya je. Ya, maka baru beralih kajian ana payah cok bagoyan karena ana lain. Jadi solusi ji memang takun ke gop, pegah ke gop dan memang ana patailah tanya bendum memang nyan buat tu. Kelagian banyak-banyaklah beristighfar dan yang tinggal-tinggal kelagian. Maka apa ya bukaim datang mendoa keampunan ke seluruh orang yang mukmin. Malah nak doa. Itu mereka tinggal dia nak tinggal tadi tu doa. Giyu doa paling kurang 3 yang dia sembahyang taubat. Allahumma ighfir warham ummata Muhammadin. Allahumma ighfir warham ummata Muhammadin. Sudah nak tinggal tadi bukan tinggal tu. Nah, disebutkan dalam kitab bahawa menyena orang berdoa dengan doa yang kamu lazamah sama dengan dia adalah waliullah. Kami kata tepuk yang tak aku nak hitung ni. Dia punya orang memang kecil lagi yang berdoa tapi Allahumma ighfir warham ummata Muhammadin. Mendum Nabi rahmat kan kedrawa gemantang nyau ciri-ciri dia adalah waliullah. Dan menarik dengar bak orang lain rupanya yang prinsip terlalu individual dan yang orang Indonesia tak kan. Awak Pakistan, awak India hana tengok dengar di pengalaman kok nyan yang hotel bak Kaabah ni orang tanya ya Allah ampun dah tolong ya Allah Nabi berkaya long ya Allah Nabi berkaya anak long mendum ni awak agak awak Pakistan awak je kalau kan ya Allah Nabi rahmat ku orang mukmin mendum ampun dosa orang mukmin mendum ampun dosa Muhammad anam cakap kelong kerau ke anak long hana ke harta long hana ke hana lagi kan pucit doanya adalah umum untuk orang yang umat Islam. Dia agak apa benar dalam tapi memang pola katanya orang Indonesia khusus ini memang pola berfikir lagi kan egois. Kerau teman-teman penting. Sehingga di WA-nya yang le beredar Facebook yang le beredar di Indonesia karena Indonesia orang galak tak makan isu. Bagak orang maju kan. Yang maju datang Indonesia. Karena jiwa yang lagi. Ini lagi yang persoalan je. Kabeh nak lain? Betul. Beda roh, nyawa, jiwa. Yang kabeh perbedaannya berbeda. Beda. Yang kedua menyuruh sakit jiwanya berarti yang sakit jiwanya itu fisiknya yang dikira apa jiwa rohani. Yang pertama tentang istilah ruhun dalam bahasa Arab oleh nafsun nalam istilah dalam bahasa Arab. Dia punya secara umum Imam Ghazali ni pegahnya taban. Secara umum taban. Nah nyawang nyan roh kan tabah sisi. Kemudian sisi lain itu ulama-ulama yang membeda-bedakan. Bahkan karena memang ulama-ulama dalam kajian memang ruh mentang je terbagi 7 buah. Ruhnya ruh je. Dan yang secara garis besar ruhunyan nafsun lain itu. Ruhunyan yang raya ruh ada 2. Disilahkan dengan ruhul hayah dan lain disilakan dengan ruhul yaqdah. Ruhul hayah menjadi biji macam itu. Roh kehidupan. Ruhul yaqdah menjadi biji tengok tu. Arti demang ni baru jaga arti yaqdahnya. Jadi beda-beda roh. Dan ini hanya terpungkiri. Bahkan karena memang lain jurusan pengkajian. Maka menyeka untuk penyebutan katanya orang-orang awam ruhun nafsun roh nyawang nyan tabanjit. Kemudian tentang sakit jiwa. Ya sebetulnya kan istilah berbeda yang digunakan oleh kelompok yang berbeda. Di sakit jiwanya istilah medis. Istilah medis yang kan istilah agama. Kan fisik. Karena di dalam medis untuk OTG dibagi penyakitnya 2. Penyakit yang jasmaniah dalam arti jasmani, yang penyakit yang tipe psikologi. Tentang pikiran nasihat.
Kan sakit jiwa lagi yang dimaksud dalam agama. Pucit di kemampuan berfikir je normal dia. Dia diurangnya sakit jiwa, maksudnya sakit yang lebih mengarah kepada gangguan psikologi, kan gangguan rohani. Dia nataban sakit jiwa yang rumah sakit jiwanya dengan sakit jiwa yang dalam pembahasan sufi. Sakit jiwa dalam pembahasan sufi yang kita bahas tentang orangnya ruh, kan? Ruhnya yang hansip makanan atau ruhnya yang terluka. Maknanya orang menuntut ilmu agama. Contohnya yang ikut mengenal, yang kan berarti rohani, murni rohani. Bisa mengenal rohani. Di pungonahunya sebetulnya kan hanya penyebutan tagai. Urang hotel memang pikiran ke hanapa, kebetulan mungkin goknya berkon kebiasaan genya sehingga hotel ka hanapa pikiran do kena tanya lom. Mungkin tu pungonahu. Ada pungonahu pungoinang yang betul. Ada orang pungoinang lah. Dia persoalan je kan je pucit kebetulan hotel pungo kenan yang lebih le ngekun katanya dia lebih le mau pegah-pegah. Maka kena pungoyan. Dia mengguna ni lonjok mukogi. Ketika kena yang ke mengenalnya tiga tahun mapai lagi salah. Ai thi liu le, nó là nghe là chỗ khảo. Ai thi liu le người thức ngủ. Jadi sebetulnya hana kan. Dia mendum tadi tanya hanya melihat dari bagian luar, dari jauh. Tentang yang mapai yang sakit ular, padahal justru dengan mapai ke yang je ke ubat sakit ular sebetulnya. Bahkan karena memang sebetulnya yang potensi dalam jiwa katanya dia butuh kepada pengetahuan. Dan pengetahuan salah satunya adalah dengan cara dihafal. Maka ketika dihafal, yang sebetulnya kamu pakai yang lagi pakai. Lagi tikinna tatha nah. Tikinna tatha ngahana tatha. Yang betul tikinnya tatha. Berat tatha yang be je dengan bate. Memang yang gak je cik tatha. Dia lagi yang cik utak tanya. Kebiasaan je orang yang bermasalah jamun ni dengan hidayahnya betul-betul kan karena tiga mafai ada masalah lain yang kamu jempung katanya dia mau sakit tu memang fokus kenyahan karena kamu jawab kamu lain ni lagi nya ana betul-betul hurung yang pungo betul-betul gara-gara kamu mafai pungo ana kan Puji karena memang banyak beban dalam pikiran ke kebetulan tinggal ke hidayah dan go pikun kai mendengar tanya tapi yang tak kahana pikiran kahana terkontrol ni muruh mukun dia tanya. Tengah tak fikir tu seolah-olah penyebab ji pungonahu kana. Kabeh dikajinya. Insya-Allah malam minggu ke-6 nyata bet lagi biasa nak kajian akidah dan nak kajian fikih juga tak selip untuk kajian-kajian tasawuf. Untuk malamnya tapadakan no lagi biasa tak baca doa menutruk pahala oleh Allah keurunci katanya gurai-gurai katanya dan mungkin sahabat-sahabat katanya yang ka anali na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardud ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa syrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa antaliq bihi alsinatana wa qawwi bihi asmana bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al sawaba ma wajadnahu fi majlisina haza ila arwahi man qasadnahum wa anta arafu bi asmaihim wa quburihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna imanan wa yaqina wa rashidna Allahumma 'allimni wa zurriyyati Saya dengan dapat pantalon.